Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Melihat Jauh ke Depan, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat Odibian dikasihi Kristus, saya suka menatap langit biru yang bersih dari awan. Langit adalah salah satu mahakarya indah pencipta kita, yang diberikannya untuk kita nikmati. Para penerbang tentu sangat menyukai pemandangan langit seperti itu. Ada sejumlah istilah penerbangan yang mereka pakai dalam menggambarkan keadaan langit yang sempurna untuk terbang. Namun istilah favorit saya adalah Anda bisa melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke depan berarti jauh di luar daya pandang kita. Terkadang kita bergumul untuk melihat atau memahami apa yang kita alami dalam hidup kita sekarang. Alkitab mengatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Namun penglihatan kita yang terbatas tidak membuat kita putus asa. Sebaliknya kita mempercayai Allah yang melihat semua hari-hari kita yang mendatang dengan sempurna. Dan Dia mengetahui apa yang kita perlukan untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang. Rasul Paulus memahaminya. Itulah alasan Paulus menguatkan kita dengan kata-kata yang penuh pengharapan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sahabat Odibian dikasihi Kristus, ketika kita mempercayakan kepada Allah hari yang sedang kita jalani ini dan juga hari esok kita yang belum terlihat, kita tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita berjalan bersamanya dan Dia tahu apa yang ada di depan kita. Kekuatan dan hikmat-Nya cukup untuk menolong kita.
Tuhan, aku tahu aku dapat mempercayai-Mu untuk hari ini dan hari-hari mendatang. Karena Engkau baik, pemurah, penuh kasih, bijaksana dan berkuasa. Ajarlah aku untuk tidak khawatir. Sahabat Odi yang dikasihi Kristus, ingatlah Allah melihat seluruhnya, dari awal sampai akhir. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca, dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami, yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.